anak pagai lumbo-lumbo malang sawang anak pagai makan lana bawa otuene ya tangiri makan lana bawa otuene ayat tanggi iri detwene olamu idwi banyak dirase anta pokini onanta la jadi otalang mana larusana sekali lagi ini kasawa bunyi kasawa ladusana kasawa anak neama tanjang kapau kasawa anak nenae tanjang kapau samula kita ya kita kamandanga mandanga janganlah ada budaya Minangkabau janganlah ada
adat Minangkabau layok kabau aus talalukong. Dia di lapau lah di lapau, dia di kampung lah di kampung. Onan ado yo ado, yo bicara. Memangnya ado yo ado, obat bicara. Dia di rantau lah di rantau, dia di kampung lah di kampung. Adat budaya orang Minang, oh jangan lupa. Adat budaya orang Minang, oh jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sonak budiman sadonyo basu kita dalam budaya alam Minangkabau memangki batang tarandam, dan insyaallah kita akan selalu membahas tema-tema topik-topik permasalahan seputar adat yang kita cintai kudu sana. Dan untuk tema kita kini kudu sana adalah legitimasikan ataupun kerapatan adat nagari sebagai organisasi adat di nagari. Dan insyaallah akan kita bahas bersama narasumber kita yang telah hadir di studio bersama kita. Ada Mak Dr. Andas Akral MM Mak Sinaro Mangkuto selaku anggota Bakorkan Sumatera Barat. Assalamualaikum Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, yo Mak Sinaro tadi di awal kita lah dibuka bersama Saluang Pitunang. Bersama da Rajo Intan, ado Uni da Melayu sama mama kita Mak Chandra Skumbang. Assalamualaikum Mak, udah Uni sehat Mak? Alhamdulillah. Iyo. Oke, dan bersama budiman sadonyo di rumah kita akan mendengarkan penjelasan terkait legitimasikan yaitu kerapatan adat nagari sebagai organisasi adat di nagari. Coba penjelasan Mak, karena mungkin di kota kan jarang ditemui atau mungkin bahkan tidak ada kecaan, tapi kalaupun ada mungkin kurang familiar dibandingkan dengan tampek-tampek kita yang berada di daerah kabupaten. Itu Mak ya. Kita wak dengan Mak latar belakangkan mungkin kemudian apa sih fungsi-fungsi kan tuh nan sebenarnya dan jalannya baa tuh makan tuh. Silakan Mak. Makasih. Kita sapa penonton dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa TVRI Sumatera Barat, khususnya Kota Padang dan Sumatera Barat umumnya yang menyaksikan. Alhamdulillah kita dapat hadir juga menyampaikan bagaimana kan itu atau legitimasinya. Baik seperti yang ditanyakan oleh Mak Kari tadi ya. Kari tadi. Bagaimana kan itu sebetulnya? Kan itu adalah suatu lembaga ninik mama atau lembaga permusawaratan ninik mama tertinggi di nagari yang adanya itu secara turun-temurun di nagari di Sumatera Barat. Tadi dikatakan di kota tidak ada nagari, tidak ada kerapatan adat nagari. Salah besar. Aduh ya. Kota Padang itu 10 kannya. Oh ada Mak? Ada. Sewaktu daerah istilahnya sekarang Padang luar kota ya, Papiko gitu. Itu masuk daerah Kabupaten Padang Pariaman dulunya. Setelah terjadi perluasan Kota Padang sekitar tahun 81 kalau saya tidak salah, itu yang nagari-nagari masuk ke Kota Padang tetap menjadikan kan. Sebab pemerintahan terendahnya sudah berbeda sekarang. Nah itu adalah kelurahan dan kita nagari. Kerapatan adat nagari ini adanya yang namanya kerapatan adat nagari itu, lembaganya itu memang di tahun 83 dulu. Karena sebelumnya kita adalah melaksanakan Undang-Undang nomor 5 tahun 79. Kita flashback ke belakang. Sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 5 tahun 79, nagari itu adalah bentuk pemerintahan terendah. Nah, di samping dia itu sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Minangkabau, kan itu, dia juga melaksanakan pemerintahan. Artinya nagari ya. Nagari itu bentuk pemerintahan.
berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 79, berlakulah sistem pemerintahan terendah itu se-Indonesia itu berbentuk desa dan kelurahan. Di kota dikatakan desa, di kabupaten dinamakan dengan desa. Nah, bagaimana eksistensi atau keberadaan nagari saat itu? Nah, sementara nagari ini adalah kumpulan para nenek mama atau datuk-datuk, penghulu-penghulu yang juga memerintah saat itu. Nah, dengan berlakunya undang-undang ini dikemanakan? Apakah dibubarkan begitu saja? Oh ya, tidak bisa. Para pemangku-pemangku adat di Sumatera Barat berembuklah. Undang-Undang Nomor 579 itu terakhir berlaku, terakhir ya, Sumatera Barat lah melaksanakan. Disiapkan dulu penampung nagari ini. Lahirlah Perda Nomor 13 tahun 83 pada saat itu tentang nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah daerah tingkat 1 Provinsi Sumatera Barat. Nah, yang adat itu namanya nagari tadi, dalam bentuknya adalah implementasinya dibentuk dengan nama Kerapatan Adat Nagari. Nah, situlah nama Kerapatan Adat Nagari ini. Dulu waktu kita bernagari, artinya berpemerintah nagari sebelum sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 79, ada juga namanya KN, Kerapatan Nagari. Ada namanya Kerapatan Adat. Ada. Tetap dia itu ada, tapi karena nagari itu tidak sebagai pemerintahan lagi dan nenek mama tidak lagi menjalankan pemerintahan pada saat itu, nah, itulah lahir Perda Nomor 13. Sehingga Kerapatan Adat Nagari inilah yang menjalankan fungsi-fungsi adat, fungsi-fungsi kepenghuluan tadi yang mengurus masalah sako jo pusako, masalah ulayat dan tata kehidupan lainnya yang berlaku disebut dengan adat Salingka Nagari. Nah, jadi artinya kalau sekarang kita pergi ke Bali, Bali itu adatnya satu. Nah, satu adatnya. Sumatera Barat atau Minangkabau adatnya ada 544. Karena nagarinya 544. Berlakunya itu, adatnya itu di Salingka Nagari itu. Berbeda antara satu nagari dengan nagari lainnya itu adatnya. Tapi tujuannya sama. Nah, ini yang kita uniknya di situ. Sekarang ada undang-undang setelah reformasi, kalau saya tidak salah Undang-Undang Nomor 22 tahun 99, bentuk pemerintahan kita itu sudah berbeda. Bentuk pemerintahan terendah di Indonesia itu adalah berbentuk desa atau nama lain. Nah, dengan dua kata ini, nama lain ini, maka masyarakat Indonesia ingin kembali ke nagari, disikapilah oleh pemerintah. Berlakulah Perda Nomor 9 tahun 2000 tentang pokok-pokok pemerintahan nagari. Sayangnya, pemerintahan nagari yang kita inginkan itu hanya kulitnya saja, casingnya saja, isinya tetap desa dengan sistemnya. Nah, akhirnya direvisi lagi peraturan itu dengan Perda Nomor 7 Nomor 2 tahun 2007 tentang pokok-pokok pemerintahan nagari juga tetap kan ini tetap ada di situ. Tupoksi ataupun fungsi dasar dari kan itu apa sebenarnya, Mak? Fungsi dasarnya sebetulnya adalah menyelesaikan masalah sako jo pusako dan masalah adat istiadat, dan juga melestarikan dan mengembangkan adat dan budaya yang ada di nagari. Nah, itu fungsinya. Contoh sekarang ya, kan itu sangat kuat sekali. Ya. Di masyarakat kita sekarang orang berlomba-lomba, berbondong-bondong untuk jadi datuk, untuk jadi penghulu. Nah, itu membuktikan karena dia mau jadi anggota kan. Sebab nanti legalisasi atau eksistensinya di nagari itu memang dilewakan di masyarakat itu, dibawakan di situ. Ada juga suatu nagari yang melewakan itu kan untuk seorang penghulu tadi. Nah, sekarang banyak itu, banyak. Kadang-kadang kita tidak tahu juga ya, entah ya sudah pantas dia jadi penghulu atau bagaimana. Yang uniknya, penghulu itu harus berada di nagarinya. Dia bukan anak nagari A dari nagari lain. Tapi karena dia itu merasa pintar, merasa berduit, merasa mampu,
udah jadi datuk pula di negara ini. Ini suatu suatu kekeliruan ini sebetulnya. Berarti ada kecolongan, Banyak ada sebetulnya. kecolongan di ikan Ada. tibunya tuh, Mak. Ada kecolongan itu. Inilah yang kita benahi sekarang. Kami dari Bakorkan selalu menyampaikan ini kepada, sebab Bakorkan itu sifatnya tugasnya itu ya sebagai, dia tuh memang lembaga fungsional adat juga tapi berbentuk LSM. Ya, dia tuh hanya memberikan adjudikasi, edukasi, konsultasi. Nah, itu memberikan pendidikan adat kepada masyarakat, membetulkan ya kalau yang mau ikut, yang mau mendengarkan itu, alhamdulillah banyak juga. Dalam kegiatan sehari-hari Ya. kan itu dalam prosesnya itu tuh berkaitan dengan pemerintah kah atau dengan masyarakat saja, Mak? Ya mungkin Semua. dari pendanaan kah ataupun dari program-program itu apakah cukup dengan masyarakat saja yang berkumpul atau ada koordinasi sama pihak pemerintah gitu, Mak? Gini ya, kerapatan adat nagari itu ada memang dari masyarakat itu tumbuhnya. Dan itu diatur oleh peraturan daerah. Pertama saya sebutkan tadi peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 13 tahun 1983. Setelah itu berlaku Perda nomor 9 tahun 2000 tentang pokok-pokok pemerintahan nagari. Perda nomor 2 tahun 2007 tentang pokok-pokok nagari. Terakhir Perda nomor 7 tahun 2018 tentang nagari. Nah, bicara tentang kan itu dibiayai, ada dana operasionalnya, dianggarkan oleh nagari, oleh pemerintah nagari. Ada dana, tapi memang tidak banyak. Sebetulnya kan itu kaya, saya katakan kaya. Dia punya ulayat nagari itu, dia punya. Kalau kita berjujur-jujur sekarang, kan itu kaya loh. Kalau tidak, kenapa orang berbondong-bondong untuk jadi penghulu, jadi pengurus kan? Coba bayangkan sekarang, dari 544 kerapatan adat nagari di Sumatera Barat, 19 kan itu ada di Pasaman Barat. Di Pasaman Barat itu bermasalah semuanya. Nah, maaf ya, saya sebagai anggota Bakorkan, termasuk juga dari pemerintah sekarang bermasalah. 2 semuanya di situ. Ya, di pesisir selatan, daerah-daerah selatan itu bermasalah. Daerah Agam Barat bermasalah. Kenapa? Ibarat saya tuh mengatakan ada gula ada semut. Nah ini ada gula ada semut. Karena daerahnya potensi, investor datang, berjubel itu datang. Nah ini dia. Kan ini merasa bermasalah, umpamanya agak susah masukinya, dibentukkan lagi. Padahal ini udah jelas ini, kannya sudah ada. Nah inilah yang bikin kekacauan sekarang. Inilah beratnya tugas kita di Bakorkan dengan pemerintah daerah. Ya kita berkolaborasi untuk ini. Juga dengan organisasi adat lainnya. Ya kita harapan kita, mari kita berikan dengan tangan, memberikan hal yang benar itulah kepada pengurus kan tadi. Nah, sekarang tugasnya itu sangat berat. Contohnya sekarang ya, saya bicara dari Perda 13 saja lah dulu. Sekalipun Perda itu sudah dicabut. Saya waktu kuliah masih ingat. Di lembaran terakhir penutupnya itu, saya masih ingat itu. Apakah instruksi, apakah itu permohonan, ingat betul saya. Dari Gubernur Sumatera Barat, waktu itu gubernurnya Bapak Azwar Anas almarhum. Di situ dikatakan, diminta kepada Pengadilan Negeri se-Sumatera Barat apabila memeriksa kasus masalah Sako Jopu Sako, dimohonkan untuk diselesaikan dulu di kerapatan adat nagari masing-masing. Keputusan kan itulah yang dibawa ke pengadilan. Tapi sekarang inilah yang tidak diindahkan. Apalagi sekarang ini. Sekarang kita sedang di DPRD itu disusun, sekarang direncanakan, kemarin sudah seminar terakhirnya itu, masalah Perda Tanah Ulayat. Di dalam perda itu saya lihat peran kerapatan adat nagari itu luar biasa. Nah, nanti kalau di Perda nomor 7 itu saya lihat ya, itu ada peradilan adat. Sebelumnya sebetulnya tugas daripada kerapatan adat nagari itu sendiri lebih banyaknya memang kepada peradilan adat itu. Peradilan adat itu tidak bisa di kabupaten, ini ada pula nih yang membuat di kabupaten di perdanya. Sudah 3 kali itu surat provinsi, 2 surat gubernur, 1 surat sekda untuk merevisi perda itu. Tidak usah saya sebutkan daerahnya, tapi ada. Gimana caranya kita mau mengadili
adat di negari A. Sementara orang negari A itu tidak tahu. Nah, inilah lucunya. Jadi adat itu saling kanagari. Orang negari itulah yang akan menyidangkan atau memecahkan persoalannya. Kenapa begitu? Karena sebetulnya kita di negari itu ya secara hakikinya itu kita kan bersaudara itu. Ya ibaratnya dia tuh ribut kalau masalah sako jopu sako itu inyo baru sana saya tuh nampak cakap tuh. Nah, makanya diselesaikan secara inyo. Kalau orang Minang itu ya, dia akan sangat malu ya kasusnya itu sampai dibawa ke kerapatan adat nagari. Jangankan ke pengadilan. Sampai ke KAN saja dia malu. Sebab ada istilahnya menyelesaikan kasus itu batanggo naik bajanjang turun. Lai paham apa nama batanggo bajanjang naik batanggo turun. Dimulai dalam keluarga dulu. Ya keluarga kita dulu. Bah masalah awak itu disabuin itu bawa ke kaum mawa. Kok iyo kaum orang tu bawa lah sesama kaum dinak mama na baretong. Kalau lah terakhir baru tiba keadilan. Kerapatan adat nagari. Peradilan nagari tadi itu. Kalau kini tidak ada masalah ke pengadilan. Mangga-mangga sesingguak laporan ke polisi. Jangan. Kalau yang ninak mama itu tidak amoh ya bentuk itu. Bak kecil orang Minang tidak ada kusik dan tidak keselesai. Kusik banang. Paruah menyelesaikan. Jarum dan menyelesaikan. Ya. Oke, Mak. Kusik bulu pawah menyelesaikan. Mak, kalau Akca lihat itu perankan kanlah tergerus, Mak. Yes. Lah mulai luntur, lah mulai hilang bahkan bisa dikecen mode itu. Otomatis dari yang Akca lihat kini ada hal pembaruan, inovasi yang Wak lakukan untuk nyuhidup balik. Ala ada nama kira-kira dari Bakorkan untuk memuncul program itu, Mak. Baik, Iko ya. Kalau nilai tadi itu, nilai kan tuh ndak akan kurang-kurang, ndak akan tergerus. Yang tergerus kita lah. Oknumnya. Kita masyarakat ini, niat mama itulah yang joka manakannya tadi itu, yang menggerusnya sendiri. Ya, ibarat ikan di laut, ya. Airnya asin, dan dagingnya ndak asin dah. Alai bisa, tapi orang cek kok. Ada ndak lapuk, ada hujan, ndak lakang, ndak panen. Nan malakangan sia. Nan malapuan sia. Kembali kawak juga kan ya. Nah, itu adek kita konyo ndak tertulis. Kini ko, maaf mengecek mbok kini ya. Nan tertulis set kini ya, bisa jadi ndak tertulis, jadi bisa dibatalkan orang. Kini itulah inovasinya. Kami meminta dari Bakorkan kini ko supaya adat ko tertulis. Apa yang diucapkan pasti bisa dituliskan. Ikolah kelemahan awak salamoko kita picayo. Dulu ya mencari kutu saya orang konya biar tanah sampai di situ ya. Biar tanah dek kau sampai di situ. Bantu itu saya. Enggak lo ada orang yang menggugat lo dia biar boleh deh dia nenek itu tadi. Picayo awak. Kini tentu tidak bisa bantu itu. Kau maaf sekini ya. Batas nagari kau saya sampai kini ya. Alun jalai hitam putihnya deh. Nanti itulah, ikolah kini tanggung jawab kerapatan adat nagari tadi itu. Lah ya sampai kerapatan adat nagari itu masalah itu tuh. Masalah batas nagarinya. Jangan berkutat kita untuk menanyakan gala saja. Itu yang banyak kini nampaknya. Iko yang harus kita dalami kini. Bantu itu loh organisasi-organisasi kerapatan adat nagari. Organisasi-organisasi adat. Sebab apapun yang terjadi di suatu nagari, masalah adat ya, dan masalah ulayat, tidak kalah dari kerapatan adat nagari tadi itu. Dengan cerita Mbak tadi yang menyampaikan bahwa kan lamu sabananya lah ada, tapi karena ada suatu kepentingan, dibentuk kan baru, dan itu pun kecolongan dari Bakorkan. Bukan Bakorkan. Di kita sendiri, kan itu sendiri. Berarti kan yang lamu dinonaktifkan secara paksa. Itulah, inilah kalau istilah saya, yang merusak itu, inilah pengaruh-pengaruh luar ini. Termasuk juga ada juga penguasa di situ. Coba bayangkan di suatu nagari ketika diminta untuk melepaskan hak, ketuakan harus menandatangani. Ya. Harus ditandatangani oleh ketuakan. Itu aturannya. Kalau tidak bisa disertifikatkan. Ketuakan tidak mau, diganti oleh pejabatnya itu. Ketuanya diganti supaya bisa menekan kau. Nah, coba bayangkan adat kita siapa yang ngacau?
Siapa itu yang berbuat seperti itu kan? Untuk menindak orang yang mode itu ada nak mak dari sistem adat awak Ya, yang bisa menindak itu. Itulah makanya kan adat kita tidak tertulis tadi itu. Menindaknya begitu saja. Nenek mama tadi itu. Sebab dalam di adat tadi itu ada dua hukum istilahnya kan. Hukum adat tadi itu ya ada sifatnya pidana adat dan perdata adat. Kalau perdata adat dalam masalah tanah tadi kita adili. Oh ini pihak ini memang sama ya dengan dengan pengadilan negeri itu sama. Kalau di pengadilan negeri sebelum sidang itu kan diminta berdamai dulu. Kita juga begitu. Di sidang kerapatan adat negari itu diminta berdamai dulu. Kita harus jelas, harus tahu. Sebetulnya tidak sulit juga sebetulnya untuk menentukan itu. Kita lihat dulu ranji orang ini. Siapa pemilik ini? Dari mana asalnya? Biasanya kalau kita lihat ranji, satu ranjinya. Itu makanya dia bersaudara. Jadi kalau pidana adat itu, kita tidak ada hukum fisik itu tidak ada. Kita tidak ada mengenal. Ya di adat itu tidak dikenal hukum fisik itu. Yang ada apa? Hukum sosial. Tidak dibawanya Sailia Samudia. Alek bayi, alek buruk di rumahnya, tidak kita bayi. Dalam bersahabat kita oke, tidak ada masalah. Kita tetap kawan. Tapi itulah. Inilah yang susahnya sekarang. Ketika kita melakukan hukuman sosial tadi, kita sudah punya kepentingan. Gimana? Kalau seandainya dibawa ke ada juga yang membawa seperti itu. Contoh umpamanya. Ketika alek bayi, alek buruk, kalau melakukan kesalahan kan, alek bayi, alek buruk tidak diturui andiawak, tidak payi awak kan. Ada suatu acara tuh di suatu nagari. Tidak ditepati aleknya, tidak payi orang, payi alek tadi itu. Dia orang kayu, laporkan ke polisi. Batanya, siapa yang melarang untuk kau? Nah melarang tidak ada hukum adat kami untuk kau. Siapa yang buat hukum adat tuh? Kan? Saya lihat peraturan, iyo ada umpamanya kan. Saya lihat tangan. Apakah kan kau lah diperalat sebelumnya, Mak? Itu tidak tahu. Kalau diperalat, kecen itu terlalu jauh kan. Akhirnya apa? Ketua kan dilaporkan ke polisi. Laporkan ke polisi. Coba bayangkan dengan perbuatan tidak menyenangkan, mengajak orang boikot iko. Padahal itu di aturan adatnya lah ada ini buat kesalahan. Dilaporkan karena dapat perlakuan yang mentok tadi yang hukum sanksi adat tadi. Dilaporkanlah sekelompok orang yang menyisikannya atas tuduhan perbuatan tidak menyenangkan. Akhirnya polisi tidak bisa menghukum. Ini ketentuan kami Pak, yang dibuatnya ini bertentangan dengan agama dan bertentangan dengan adat. Ingat ya, adat kita, adat Minangkabau itu filosofinya apa? Adat pasandi sarak pasandi kitabullah. Contoh, maaf ya, berzina. Itu udah jelas-jelas bertentangan dengan agama. Dengan adat kita apalagi. Nah, apa? Ya itulah makanya. Sarak mengatur, adat memakai. Kita pakai adat, kita pakai ketentuan sarak tadi itu. Berzina itu enggak boleh di ketentuan sarak kita. Kita berikan hukuman. Itulah alek bayi, alek buruk enggak kita turui. Ini polisi bingung. Kalau Bapak periksa juga ini berarti Bapak menghalalkan perbuatan zina di negari kita atau di Sumatera Barat. Okay, makanya tidak bisa. Jadi, Mak, aku tahan dulu ke Mak. Semakin semangat aku pembahasan sampai ke belakang. Tapi tahan dulu ke Mak. Ada pasal-pasal berikut akan sampaikan untuk Dusanak kita dan rumah. Dan Dusanak dan kama-kama tetap bersama kami dalam budaya alam Minangkabau memangki batang terandam. Digitalisasi sudah menjadi tuntutan zaman, tak terkecuali bagi siaran TV. Sebab teknologi sudah berkembang dan pemirsa mendambakan tayangan berkualitas dengan gambar yang bersih, suara yang jernih dan canggih teknologinya. Di Sumatera Barat, kita sudah dapat menikmati layanan siaran digital TVRI di 6 wilayah siaran. Di mana aja wilayahnya? Yuk kita simak. Karena awak-awak yang di Pasaman Barat lah bisa nonton siaran TV digital kini. Kagano, alat pemancarnya lah ada di Simpang Ompe. Area layanannya dari Subali Simpang Ompe sampai Subali Ayabongi. Tapeknya di kanal Ampek Pulah Duo.
Capek lah sana nonton siaran TV digital wak lai. Jarus suasana di Bukit Tinggi, kinilah ado siaran digital TVRI sana. Pemancar noko ado di Pandai Sike Kien tu nah. Siarano sampai ke Padang Panjang, Bukit Tinggi, Tanah Data, tu wilayah agam sebelah Kien no sagetik sana. Siarano ko ado di kanal 29 yo sana yo. Sana tunggu lai, gageh lah nonton siaran TV digital sana. Lai tahu sana, kira wai kini ko di Kota Padang siaran TVRI lah dapet wak calia di kanal digital sana. Letak pemancarnya di Bukit Sarai tua. Area layanannya mulai dari Kota Padang, Kabupaten Padang Piaman sampai ke Kota Piaman sana. Tapeknya di kanal 30 ndak percaya sana dong. Tontonlah TVRI itu. So, lai tahu, wana di mula buat kini lah bisa lo menonton siaran TV digital TVRI ko. Tapi no di kanal 32. Untuk pemancar no ada di Gunung Kompong Solo tenah. Untuk area layanan no lalawe no, mulai dari Kota Solo, Kabupaten Solo, Sijunjuang, Sawalunto, Saparu Damasraya, tu Saparu mula buat. Lah, so apa nak ditunggu lai? Baga dia lah ke siaran digital ko lai. Udah uninan ada di Pekumbah kok deh, dan Kabupaten 50 kota. Deh olah bisa kini sana menonton siaran digital kok Pemancarnya di Teh Bukit kok di sana. Nah tapeknya di kanal 32. Keh lah nonton siaran TV digital. Dan sana Ambon dan di Pasisir, khususnya orang Painan dan sekitarnya, lah bisa kini menonton siaran digital TVRI sana di kanal 28. Pemancarnya letaknya di Painan tua. Tu apa jo nama tunggu le sana, buat dia lalai ke siaran digital. Siaran digital TVRI Sumatera Barat dapat dinikmati dalam kualitas Full HD yang pastinya gratis dan tanpa koneksi internet. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo beralih ke siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siaran TV digital, Rancabana. Terima kasih Nusana, masih bersama kami dalam Budaya Alam Minangkabau Memaki Batang Tarandam, dan kita akan melanjutkan diskusi kita bersama Mak Akral MM Mak Sinaro Mangkuto terkait legitimasi KAN Kerapatan Adat Nagari sebagai organisasi adat di Nagari. Tadi wak lanjutan Mak dan tadi dalam paparan Mamak gitu danga adalah problem-problem ataupun masalah-masalah yang terjadi dalam batang tubuh KAN. Dan kironya itu terkesan banyak didiamkan dan dianggap ya dibiasakan lah. Terkesan mau itu Mak dibiasakan karena didiamkan begitu Mak. Ini awak ingin tahu tindak lanjut dari itu. Tadi awak menarik lo sama ada paparan Mama yang mengertian ada orang berkuasa kemudian mau ubah ataupun mengganti ketua KAN, akhirnya ketua KAN yang lama untuk mengadu. Untuk oknum yang menjadi katakanlah yang merencanakan itu sadolahnya. Apakah ada orang di dalam KAN itu yang sebagai jajaran-jajaran olamu itu bisa menentang Mak? Ya. Nah itu Mak, itu jadi jalan keluar yang terbaik sabananya untuk permasalahan itu apa? Ya, betul. Jadi begini ya, baik penting kau. Ada suatu KAN tadi itu dibentuk KAN tandingan. Banyak penyebabnya. Salah satunya ada campur tangan pihak luar atau pihak yang berkuasa lah, yang apalah segala macam. Itu ada ado. Jangan kecil nindak oleh. Nggak usah disampaikan negarinya kan, tapi orang tuh tahu. Apalagi Ambo, di samping Ambo sebagai pengurus Bakorkan, Ambo kan di pemerintahan juga banyak surat-surat itu datang. Setelah kami turun dengan tim kami tanya sadolahnya, ada dua kekuatan di situ. Nah, kadang-kadang nan dari dalam kau tahulah, biasalah. Jan lama dek santan, manih dek gulo, kunyang dek kuning, ikonan payahnya gitu. Kadang-kadang kan yo pulo, kok dicaliak dawa awak marso bangga yo, kalau lah bajalan, jauh orang nan santiang kadang-kadang kan lupa segala-galanya, lupa.
Maraso kita lah nanti itu loh. Padahal awak ndak ada dah. Awak ku gunung untuk kudo palajang bukinya. Ala berantakan awak badan sana. Awak nak menyadari itu. Iko nang kurang kita sadari. Abah jalan awak jo orang ko, orang babaun orang iko. Ala raso apa tu? Kekuasaan orang ko lah tibolo dia awak rasanya. Kau namanya? Ambo maaf ya. Kau rasakan sampai kapacak mungkin mama ya. Ndak macam-macam. Itu kecik ambo tadi. Lama dek santan, manih dek gulo, kunyang dek kuning. Kok? Tapi ada juga nang ketuakan kau nan dimasuki. Mada tua, berjalan kaki je mada tua. Baiklah ke Padang besok. Ambil vario cik. Tu. Ba vario lo pulang ba. Ba acaronyo. Ketika vario lo pakai ladu kau disodorkannya dibawa pada tong iko dengan halusnya masuk. Oh ndak ya talo itu dah lah bapo lo. Iko nak patut lo untuk iko mak Avanza sen biar bisa dia di dealer di Padang tu. Lah tambah mabuk sudah tu ketahuan lah ya. Akhirnya bang. Dan mama ko pun iko lah timbul lah bentrok di dalam. Inyo sama inyo lo lah. Apa mama juga manakan jauh orang kampung tapi tolonglah iko nan gawat. Ingatlah nagari iko nan kadatang. Ya. Maraso badoso ndak kira-kira awak na mancuan nanti itu. Apa salah kita tanam bentuk iko saja? Ya, ekonomi itu betul. Mari kita mainkan dengan cara yang elegan. Batanyo dulu. Iko asal atas lobok sekali. Jangan samula jo ayam masalah taserak bareko dicangkul sekali kan. Kalau bisa itu tuh harus hati-hati awak ndaknya. Apa tujuan orang kau? Boleh kita apa namanya kalau dalam intelijennya mawas diri apa namanya tuh. Apa yang dibuat orang kau? Boleh kita curiga boleh, tapi jangan membabi buta. Kau mangga orang kau lama kuku kau. Orang salam celik buku tu ada sebagian dari anak negari sendiri. Hanya mana kek sekali kau tiang masuk mah. Tu nak kan dulu. Dia masuk kau. Dia dapat ya amal lo cakap tu. Tapi ingatlah. Coba caliak kini. Tanah ulayat kita barat tinggal lah. Tanggung jawab kita dikan. Tanggung jawab kita di niat mama. Awak kan ini mama sudah laki-laki kau. Nan jadi penghulu sudah tu kan? Nan penghulu kau apa lagi awak penghulu? Hati-hati. Penghulu tu gadangnya di kaum, ndak di gadangan orang dah. Makanya mau berani ngecek itu tau. Beberapa orang lain silakan. Kalau di penghulu kalian kalau itu silakan. Di penghulu ambo dah mau. Ambo lah mau kecian. Indah ambo di nagari ambo indah malah di kaum ambo. Itu yang perlu dia mau. Jangan ditiru-tiru yang bentuk itu. Orang tu silahkan. Tapi ada kemanakan ambo sendiri ada urusan jauh polisi. Silahkan uruslah seorang. Ambo lah ngecian. Ambo baca jalan orangnya. Bentuk itu. Jadi yang akan menghukum orang seperti itu yang dengan kekuasaan segala macam, ya sama tahu je lah. Kalau kekuasaan kau kan habis kucing habis ngeong kayaknya. Baralah orang kau berkuasa. Sudah tak boleh gugat-menggugat sudah itu terjadi kan? Yeah. Kan awak juga nak membuat ulah dari awal tu. Kalau ndak elok dari awal, tunggu salah. Ambo yakin bana awak bana kini kau dalam hidup kau ndak elok umpama awak dah ada lo masuk kadi awak terima. Ambo kini umur ambo lah 56 lebih kau. Lah pati pensiun ambo kau 2 tahun lembok ke pensiun kau kan. Lah terasa ambo kejelekan ambo masa lalu tu. Jujur ambo kecan. Ambo kecan. Ala bang sahu kita balik lagi. Ya. Buruak jauh baru dah. Untuk itu awak membina negari awak tadi. Kalau membina negari tadi itu, beko mengerucutnya di ma. Kalau awak kaum adat mengerucutnya di ma, pasti dikan. Rule yang sabananya ataupun jalan yang sabananya harus ditempuh oleh kan agar masalah-masalah ku indak baulang ataupun tak jadi. Apa rule-nya, Mak? Mufakat. Musyawarah mufakat. Kejujuran. Itu aja. Rule-nya kembali lagi ABS SBK. Berarti wala jauh dari kata kejujuran, mufakat dan ABS SBK Assalamualaikum. Ambo tidak bisa jawab itu. Tanya aja diri sendiri. Ambo nak mau kecil, ambo jujur kau banyak salah ambo mah. Tapi kalau masalah adat, masalah ketentuan, ambo sangat rigid itu. Ambo kaku. Kereta api kalau ambo di kawan ambo mah. Oke. Bisa kalau untuk itu ambo.
Kalau dikasih sanksi, dia tindak lanjuti pun mungkin sepertinya akan bersebut dua kubu tuh mak. Berarti kan tidak bisa dipakai jalan ko plan A lah. Berarti harus ada plan B. Ada rencana lain. Untuk yang caranya kau tetap tagak dan hukum tetap tagak. Dan caro tuh batu-katuka. Tidak bisa caro satu, caro dua pakai. Ada nama kira-kira alternatif lain yang lah disediakan. Ya kalau alternatif lain itu tuh mungkin tadi mufakat. Kalau umpama kayu juo, umpama kan carilah win-win solutionnya. Nah, itu misalnya, aku bentuk iko umpama Anda mencari, menggantikan tadi itu, janganlah sporadis. Bawanya mengecek untuk kalau lain tidak bisa kecek orang doh. Kalau apa tahan sila dulu, maksudnya habisan periodenya, oke dulu. Tapi masyarakat kan lawan bentuk itu tuh, ambo ya tidak tahu solusi dia mau memberikan yang terbaik saja. Artinya kembali kita ke adat tadi itu. Balianlah kok Syria, balian ke gagangnya, kok Pinang balian ke tampuaknya. Jalan yang ada kan lah ada kok. Jangan sampai jalan dia lihat orang lalu, cupak dia lihat orang pagaleh. Kok jadi lah? Kalau kita lah menyelempang sekali, diturian lo balik, habislah aturan yang tadi itu. Apa faktor yang membuat yo kok jalan dialih orang panggalih itu apa? Pasti ada faktor di balik itu. Yes, betul. Faktornya dan pertama sekali kita terlalu lama berdesa. Ya, kan sistem pemerintah beliau. Ketika kita berdesa dari tahun 83 tadi sampai ke tahun 2000, berapa tahun tuh? Mungkin lebih kurang 7 balik tahun ya. 7 balik tahun. Coba bayangkan, ketika tahun 83 tadi itu, mak kari lah hia tuh. Kari lah nama. Alun nama. Alun lah hia lah. Kini tahu-tahu orang banagari bahkan segala macam, tu nak paham mak kan? Itulah yang merusak tadi itu. Generasi kita tu, ambo saya waktu itu tu, umur ambo tahun 83 tu, barat ambo tahun 67 lagi. Barang, itu. Ambo tahu bahwa di negari itu, ambo tahu tu, ketek dulu ta. Tahu ambo, bahwa proses itu warna tu, ndak lo ngerti nak lo bodoh. Ambo pelajari kini balik tanya. Generasi ambo saya kata kini kok payah. Nan paham benar tentang itu tadi itu. Barat tu lamo itu generasi tadi itu ditinggalkan dengan kondisi kita bernagari, dengan peran nenek mamak tadi, fungsi nenek mamak tadi itu matur pemerintahan tadi itu disaganinya dek kamanakannya. Untuk itulah. Tapi di negara-negara lain model di tanah datar dia agam dia apa segala macam itu masih banyak. Masih menghargainya seperti Berarti itu. faktornya karena awak terlena. Terlena betul. Terlena gitu. Waktu kita berdesa dulu. Sampai kini lah kembali ke negara itu. Lah ada perdanya. Tidak ada laksanakan tuh. Ya, tapi kan seolah-olah didiamkan mak dalam terlena awak. Kau sabananya awak lah balikkan nagari nak desa le do. Bahkan ada yang menjagoan sampai kini. Lah bajagoan. Faktor ndak mau jago. Ndak mau jago tu nyo. Lain nak muah nyo. Jo fungsi tadi tu nyo ndak tahu. Berarti kurang sosialisasi. Kurang sosialisasi sudah. Borasolah cukup. Nenek mamak juga untuk itu. Inyo banu itu kondisi kini kolah talama dek inyo. Dek karena apa ndak mengalami masa lalu tadi itu. Samantaro nenek mamak konyo minta aja. Bahkan tidak difungsikan. Ketika inyo minta dia benar fungsi, kolah kini kau terhambatnya. Inyo harus ada perda yang melaksanakan itu. Di kabupaten kota. Iko dan ndak di, bot saran ambo kan iko petang kok maaf ya orang ke pemilu kok. Kepada calon-calon yang nado kini kok, tanyon kayaknya. Nanalah mencalon kita. Kan politis semua jadilah. Kau mau bolos kau tak mungkin dah. Tanyon ke calon-calon tuh. Negari adat kau di sekolah kok. Laksanaan tu tidak. Kalau Pak Allah petang ndak cayo milih dah. Bagi yang baru-baru lah. Kalau yang baru kok okey lah orang kini kok ya. Kalau tidak suka kedua salah dah ya. Takut itu tidak ini. Kamu jalan saja Pak. Tapi di balik saudara itu kayaknya yang tetap power yang melemahkan pasti ada mak. Betul. Yang melemahkan itu pasti ada kan. Tapi kalau itu nanti sabuin dah yang kamu buat peraturan itu siapa? Yang buat peraturan itu kan DPRD ya. Kesadaran yang alun muncul. Jadi yang dampak dewa masalahnya kesadaran yang tidak pernah muncul dari yang mungkin terlena di zona nyaman tadi. Solusinya mak mungkin seketek mak. Kalau mau solusinya itu, baca ruak menjagoan balik ke nagari yo balik anak desa lah. Iyo, kita nagari balik. Kalau solusi kolah banyak Pak, tapi apa lah? Aturan lah do.
Tak, lah mengancam lo. Kontrol mungkin dalam pelaksanaan aturan kau biar ndak kontrol dari mana didiamkan. maksudnya? Kontrol dari siapa? Maka siko harus dijalankan. Kalau ndak dijalankan, iyo aduh. Iya, betul. Kalau serupa itu, iko aturan ko ndak lo ada nomor itu dah. Berarti kontrol kabupaten Joko aja provinsi kan, provinsi, kabupaten, kota, ini ada atasan bawahan. Ya. Nah itu salah satunya. Tapi coba umpamanya diwajibkan umpamanya kan harus bernagari adat. Kalau tidak akan mau diikut. Karena ini kok pilihan. Bentuk kesadaran. Soalnya pemerintah bagus juga menurut Ambo. Kenapa bagus ya? Diberikan pilihan bentuk kok. Iya muah. Kalau muah coba buktikanlah. Lah do dek ya kok. Awak mencari kesalahan-kesalahan saja, kekurangan-kekurangan saja. Seharusnya ambil kesempatan tadi itu. Kok masalah kekurangan itu dijalankan dalam waktu berjalan. Ibarat awak sakit kau rawat jalan. Berarti kesadaran dan kemauan untuk menjalankan itu yang muncul sampai kini. Di kesempatan lah ado. Iya. Tapi yang kemauan untuk menjalankan tidak pernah ado sampai kini. Mau cari ado. Tapi terbentur di aturan. Political will. Political dari pengambil kebijakan tadi kok. Oke, baik. Mak, kau seketek mak singkek kesimpulan kita ataupun pesan yang mungkin bisa kita terima bahasamu dan insya Allah mungkin akan kita amalkan dengan berbagai macam paparan tadi permasalahan-permasalahan kira kita dalamkan. Ada pesan mak seketek. Insya Allah. Ya. Ambo bapasan kepada angku-angku nenek mama baik yang tergabung di dalam kerapatan adat nagari ataupun sebagai nenek mama di nagari. Mari kita jago, sako jo pusako kita laksanakan sesuai jo aturan adat dan ado di tempat awak. Sebab indak ado nagari, indak ado nenek mama pangulu, indak ado nagari, indak ado Minangkabau. Kitolah nan kamanyalamaian. Janganlah tergiur dek mencari apa nan ado kini ko. Justru orang tu lah madu domba kita badung sana. Soal kita di nagari itu badung sana sebenarnya. Makasih banyak. Mak Akral MM, Mak Sinaro Mangkuto selaku anggota Bakorkan Sumatera Barat. Semoga apa yang kita diskusikan kok Mak bisa diambil hikmah pelajarannya dan insya Allah akan segera kita amalkan bersama. Dan terima kasih pula untuk Dasana Budiman Sadanya yang telah menyaksikan budaya alam Minangkabau memaki Batang Tarandam kini ko. Tetap saksikan live BAM ataupun budaya alam Minangkabau setiap hari Kamis jam 5 sore. Akhir kata Ambo Kari Sulaiman mewakili selaku rumah tugas mengucapkan terima kasih dan mohon pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi bacarai biaya onde mai salah seorang biana jauh onde masalah seorang bela moidri onde banyak dirasai biar di kampung biar di nagari urang, biar di kampung, biar di nagari urang. Sair yang dendang, dendang danyo biola, awa bagurau, bagurau di siang hari. Oh awa bagurau, bagurau di siang hari.
onde ana si badan macam-macam onde